Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu. Ini adalah Febri Alintani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam dulu. Sehat. Yang saya ingin tanyakan itu adalah tentang tanah asal bangsa Melayu itu selalu disebutkan adalah Palembang. Ya. Nah, itu kayak mana sebenarnya? Apa memang seperti itu kenyataannya atau ada alasan-alasan lain? Mungkin bisa dijelaskan secara rinci kepada masyarakat luas tentunya. Pernyataan tanah asal bangsa Melayu itu Palembang justru populer di Melayu. Di Melayu ya. Di Malaka, di Singapura dan ranah Melayu lainnya. Nah, justru di Palembang sendiri agak asing dengan kata-kata itu. Kok bisa begitu ya? Iya, kayak itu ironi. Ya, ironi juga itu. Iya. Ada satu kitab, ada yang menyebut kitab sastra. Tapi ada yang meyakini itu juga sejarah. Namanya kitab Sulalatus Salatin. Ditulis oleh Pujangga Johor atau Bendahara Johor Tun Sri Lanang. Lalu ditulis juga ada versi Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Intinya mengatakan bahwa asal mula orang Melayu itu dari Palembang. Ya. Nah, itu ada satu tokoh namanya Parameswara yang sangat terkenal. Pernah menjadi raja di Singapura. Kemudian dia meneruskan menjadi raja di Malaka. Jadi membuat kampung kecil nelayan Malaka itu menjadi besar, menjadi bandar yang sekarang yang dikenal. Sedikit cuplik tentang Sulalatus Salatin itu. Jadi pada suatu malam Bukit Seguntang ya, itu seperti terbakar, terang, benderang. Itu disaksikan oleh dua perempuan, Wan Malini dan Wan Empung namanya. Dari kejauhan dia melihat Bukit Seguntang yang terang itu jangan-jangan kebakaran nih. Tapi dua perempuan ini takut melihat ke sana. Padahal di bukit itu dia punya ladang padi yang lebat buahnya waktu itu. Yeah. Maka dia tunggu malam hari, siang harinya. Siang harinya. Dia tunggu siang dia datang ke sana. Belum sempat terkagum dengan itu, dia paling terkagum ada 3 kesatria yang tiba-tiba muncul di depan. Di hadapannya dia memakai baju-baju pangeran. Yeah. Nah, ketiga itu namanya satu Sang Saperba, kedua Krishna Pandita, dan ketiga Nila Pahlawan. 3 orang ini. Yeah. Jika cerita ini terkenallah nama-nama ini. Kemudian di kota Palembang ada penguasa lokal Demang Lebar Daun. Maka dia didatangi oleh Demang Lebar Daun dan mereka ketemu. Kemudian di banyak tanah Sumatera, bisa salah satunya di Pagaruyung dan lain-lain itu meminta agar Sang Saperba ini datang ke sana dan kemudian disembah di sana. Nah, kemudian di Demang Lebar Daun dengan Sang Saperba menghaturkan sembah. Singkat cerita lagi ini kita singkatkan aja. Kemudian dia dikawinkan dengan anaknya. Demang Lebar Daun. Rajanya Demang Lebar Daun itu tadi kan kita muncul pada waktu Parameswara. Yeah. Ternyata ada lagi muncul pada catatan sejarah itu Demang Lebar Daun masih berkuasa di sini. Nah, Aryo Damar kemudian mengawini anak Demang Lebar Daun. Namanya Sendang Bidu. Dan dia masuk Islam. Masya Allah. Kemudian bapaknya ini sudah pakai Sultan Muni namanya. Sultan Muni lalu dikawini oleh anaknya itu tadi yang Sendang Bidu dikawini oleh Damar, dan Aryo Damar berubah nama menjadi Aryo Abdillah. Masya Allah. Aryo Dila. Nah, kemudian di Brawijaya kirim 1 orang perempuan. Ada yang mengatakan selirnya, tapi dia tidak diterima di istana. Itulah yang dikenal dengan Putri Campa. Putri Campa ini lagi keadaan hamil di Palembang. Sampai melahirkan, kemudian anaknya kemudian dikenal dengan nama Cinanya Pangeran Jimbun. Pangeran Jimbun. Kemudian menjadi raja di Demak, menjadi Raden Patah. Nama lainnya adalah
bahasa Jawa namanya Pangeran Ngabdurrahman Panembahan Palembang. Gitu. Nah, kemudian si Aryo Damar menikah juga sama Putri Campa, melahirkan anak namanya Raden Kusen. Raden Kusen. Betul. Nah, ketika Raden Patah berkuasa di Demak, ini kan anak raja semua nih. Masa ada kaitan dengan Brawijaya, mereka dikirimlah ke belajarlah dengan para wali di Jawa. Lalu lari ke Palembang. Namanya Ki Gideying Suro. Ki Gideying Suro adalah bin Sidoing Lautan, bin Raden Kusen, bin Aryo Damar, bin Brawijaya. Gitu. Jadi dia adalah anak Sidoing Lautan. Sidoing Lautan itu anak Raden Kusen. Nah, jadi Ki Gede, jadi itu sangat beralasan. Ketika ada huru hara, dia lari kemana gitu? Oh, lari ke leluhur kita. Jadi keturunan Raden Kusen lari ke Palembang dan mendirikan kerajaan di Palembang. Itu mendirikan Kuto, namanya Kuto Gawang. Nah, dari sanalah kemudian kerajaan dibangun. Lalu Ki Gideying Suro Tuwo Mudo nomor turun. Pada masa ini ada yang terkenal, ada Ratu Sinuhun membuat undang-undang Simur Cahaya. Artinya ini penanda bahwa dia sudah menguasai Uluan sebatang hari 9. Kemudian masuk 1659. Raja terakhir itu Sidoing Recep. 3 generasi sebelumnya Belanda udah masuk. Konflik lah dengan Belanda. 1659 puncaknya Kuto Gawang tadi dibakar oleh Belanda. Lalu rajanya lari ke Indralayo, ke Sakotigo, makamnya di depan Radotul Ulum. Makam Sidoing Recep. Yang di sini mengendalikan adiknya, Pangeran Abdurrahim. Pangeran Abdurrahim memulihkan Palembang, tetapi kemudian mereka ini sebenarnya awalnya itu Ki Gideying Suro tadi masih di bawah protektorat atau pelindungan dari Jawa. Karena Mataram waktu itu sudah Demak kan Mataram nih. Mataram cuek terhadap konflik dengan Belanda tadi, maka kecewalah Raja Palembang ini. Lalu mereka mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam pada tanggal 3 Maret 1666. Nah, itulah mulai Kesultanan Palembang Darussalam yang dengan tegas menyatakan ideologi atau dasar negaranya adalah Islam. Nah, sejak itu kebudayaan Islam semakin tumbuh, berubah jadi semua. Misalnya dalam bentuk kesenian itu dulu di sebelumnya itu di zaman Sidoing Recep itu boleh melukis makhluk hidup. Tapi di masa ini dilarang terutama yang di kota Palembang. Kemudian yang berkembang adalah motif-motif grafis, motif-motif tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ya. Hewan dan makhluk itu sudah makhluk yang berupa hewan atau manusia sudah nggak ada lagi ya. Nah, jadi inilah yang syariat inilah yang kemudian menjadi way of life, pandangan hidup orang Palembang. Termasuk kuliner misalnya. Menyembelih kambing, menyembelih hewan itu betul-betul harus syariah. Kemudian kalau ada daging itu betul-betul harus dibersihkan tanpa darah. Nah, itu salah satu implementasi dari bagaimana mereka menganut Islam secara kafah. Namanya pendirinya adalah Ki Mas Hindi tadi atau Pangeran Abdurrahim, adik dari Sidoing Recep. Nah, setelah Ki Mas Hindi ini kemudian atau Sunan Abdurrahman ini kemudian memperkuat keislaman, lalu dia digantikan Sultan Muhammad Mansur, lalu Sultan Agung adiknya terakhir Sultan Mahmud I. Sunan Abdurrahman itu Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syidul Imam itu gelar pertama raja Islam di Kesultanan Palembang Darussalam itu kemudian menanamkan jadi mereka tetap menghormati adat istiadat, tetapi juga menjadikan syariah sebagai pandangan yang lebih tinggi. Makanya dikenal kalau di Padang itu dikenal dengan adat bersani syara, syara bersani kitabullah. Kita di sini mengenal adat di pangku, syariat dijunjung. Betul. Inilah dasar nilai kehidupan kita, termasuk bergaul dan lain sebagainya, berpakaian dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pernikahan Palembang itu pakai adat pakai tidak ada Islam pakai
gemerlap emas segala macam Betul, itu. betul. Tetapi tetap memperhatikan, misalnya menutup aurat, berkerudung, dan ada simbol-simbol Melayu yang dipakai juga substansinya sama dengan Islam. Islam. Nah, itu sebenarnya sudah dimulai juga di zaman tadi aku sebut Ratu Sinuhun. Mhm. Ratu Sinuhun itu mengkompilasi undang-undang adat Simbur Cahaya yang kalau kita lihat dari halaman pertama terakhir tidak ada kata Allah, tidak ada kata Islam di situ. Tetapi substansinya adalah sama. Nah, maka tepat ada dasar nilai, ada di panggung syariat dijunjung dalam pergaulan hari-hari juga begitu, Bang. Nah, begitu, Bang. Nah, kembali ke SMB 1 tadi sampai ke SMB 2, jadi ada 4 generasi. Tradisi yang selain kaya, Raffles mengatakan dia sultan terkaya di Semenanjung Melayu. Selain kaya, dia juga memelihara penulis pada waktu itu, ulama itu ada kadang-kala didatangkan dari Mekah, tidak cuma dari Yaman gitu. Oh, pada masa inilah muncul banyak penulis. Salah satunya Abdus Samad Al-Palimbani, Kimas Fahrudin, banyak ulama-ulama yang muncul di sini. Nah, kemudian dia menggantikan Aceh sebagai pusat sastra. Aceh turun, Palembang muncul sebagai pusat sastra dan ajaran agama Islam. Nah, inilah kemudian menjadi luar biasa dalam konteks literasi. Kesultanan itu udah banyak orang belajar ke sini, menjadi rujukan di sini. Jadi rujukan. Dan Sultan Badaruddin II atau sultan-sultan lainnya itu sebagai Amirul Mukminin yang juga sekaligus ulama dan umara. Sultan Badaruddin II itu dikabarkan punya banyak buku, punya perpustakaan pribadi. Dia menulis, dia juga penyair, sastrawan, ahli strategi, banyak menguasai bahasa. Ini luar biasa. Jadi yang kita ambil pada hikmahnya ini, bahwa dari Sultan Badaruddin I, Badaruddin II kan bergolak tuh. Dia asing ke Ternate. Pada masa ini adalah masa kejayaan 4 generasi ini, masa kejayaan yang harusnya diulang. Jadi nilai-nilai yang ada atau identitas yang ada di Palembang Darussalam sebenarnya dibangun pada masa ini, yang kemudian diteruskan sekarang. Oke. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat ini dengan melihat betapa Islam dijunjung oleh masyarakat Melayu Palembang Darussalam yang dahulu? Apa yang harus? Nah, itu setelah saya masih pakai kerangka sejarah ya untuk menjelaskan itu. Setelah 1821 Sultan Badaruddin II diasingkan ke Ternate, Palembang seolah-olah kehilangan induk ya, untuk menuntun mereka secara masif panutannya itu hilang. Tapi sebenarnya ada muncul banyak di kalangan misalnya Masjid Agung itu muncul kiai-kiai yang ulama sampai sekarang. Setelah kita merdeka, sayangnya itu tidak dimunculkan secara politik. Identitas Palembang Darussalam itu tertutup oleh identitas Sriwijaya. Kita cuma mengenal Sriwijaya. Betul. Misalnya ada di panggung syariat dijunjung tidak muncul. Hanya ada Palembang Jaya. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan. Tari sambut, tari gending Sriwijaya. Tapi yang mencirikan kesultanan. Padahal yang inherent melekat pada masyarakat ini adalah Kesultanan Palembang. Agama yang dianut, perilaku yang dianut dan segala macam yang kita sebutkan tadi. Nah, sekira pertama agar kita tetap mengimplementasikan atau menghargai warisan budaya yang luar biasa itu, harus ada political will atau kemauan politik dari pihak pemerintah, terutama pemerintah Kota Palembang. Sama-sama kita bagaimana memunculkan identitas Palembang Darussalam itu. Darussalam itu kampung yang damai gitu ya. Dan bangsa-bangsa India, Arab, Cina masuk di sini dari abad ke-7, tidak ada konflik satupun. Di bawah naungan Darussalam. Darussalam adalah identitas. Di Melayu cuma ada 3 negeri, Aceh, Brunei, dan Palembang.